Ini intinya bahas bid'ah. Sampai harus tahu apa sih definisi dari bid'ah, sehingga tidak rancau. Sekarang itu pokoknya kalau yang senang bid'ah-bid'ahkan, semuanya bid'ah, sampai dia sendiri terjerumus pada laku bid'ah. Teman-teman Wahabi itu apa saja bid'ah, sampai dia sendiri terjerumus laku bid'ah. Bid'ah kan yang bukan bid'ah, kan bid'ah sendiri. Tasbih dengan dzikir dengan tasbih bid'ah. Jadi perlu dikaji. Mari kita dudukkan permasalahan secara proporsional dan secara profesional. Dari lafdon wa syar'an, secara lafdi dan syar'i. Bid'ah secara lafdi berasal dari kalimat bada'a, bukan bada'a tapi bada'a. Hampir sama antara bada'a dan bada'a. Kalau bada'a itu mengawali ibtidak, tapi mungkin bisa mencontoh. Tapi kalau bada'a sesuai dengan Asmaul Husna al-Badi', yakni mengawali sesuatu dengan tanpa contoh. Ya. Kalau kita kaji dari segi lafzi, bada'a mengawali dari segi sesuatu tanpa contoh, semua profesor itu ahli bid'ah. Bahkan mbok-mbok yang bisa menciptakan kue yang belum ada lainnya juga ahli bid'ah. Pembuat jemblem pertama kali siapa? Itu tokoh bid'ah ini. Pembuat marning onde-onde tokoh bid'ah itu. Masa dilarang? Kan tidak mungkin. Orang yang membid'ah-bid'ahkan ternyata dia adalah penggemar produk bid'ah. Sewenang jemblem ndak kaprah, sewenang rujak ndak kaprah. Kalau kita kaji dari syariat, pembahasan syariat pasti akan memecah dari dua perkara besar. Pertama tauhid, iman. Yang kedua ubudiyah. Apa nih? Kalau kita mengkaji syariat, pasti nanti akan memecah dua perkara besar, yakni tauhid dan ubudiyah. Lah mungkin yang bisa kita terima bid'ah yang secara syar'i dolalah sesuai dengan sabda Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsat bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Rasulullah memang wanti-wanti, Rasulullah memang pesan sampai merah ketika di mimbar, takutlah kalian dari setiap hal yang baru, karena hal yang baru adalah bid'ah, dan bid'ah itu dolalah, yang dolalah itu masuk neraka. Yang dimaksud ini adalah urusan tauhid. Semua sepakat kalau sampai tauhid melenceng dari Al-Quran, tauhid melenceng dari hadis Rasul, maka dolal, tersesat. Paham ya? Yang dimaksud adalah tauhid. Sekarang masalah ubudiyah. Bid'ah dalam syar'i, kalau kita masukkan dalam ranah ubudiyah, berarti ya segala praktek pelanggaran ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi. Segala pelanggaran praktek ubudiyah yang telah disabdakan oleh Nabi, yang telah ditetapkan oleh Nabi. Oke. Apa Rib? Oke. Contoh, sholat yang telah dicontohkan Nabi, yakni harus berbahasa Arab. Mustafa orang Cirebon, bahasanya ngapak. Nanti rusak kalau dipakai bahasa
apa? Bahrul Madura, sholatnya malah rusak. Ini ya bid'ah secara syar'i karena tidak sesuai dengan praktek ibadah yang dicontohkan Nabi. Sholat harus ngadep kiblat, sudah ada prakteknya, sudah ada dalilnya. Kalau kita melawan, sholat kok madep ke timur nisbatnya orang Indonesia, ini yang bid'ah dolalah. Karena apa? Bid'ah syar'i yang ubudiyah, berarti yang tidak sesuai dengan praktek yang telah dicontohkan Nabi. Haji harus ke Baitullah. Lah kok haji nang dia memang mudi? Ini hah? Sumbersari. Haji yang ngampel Gading ya rusak. Haji nang Jember. Ya ini yang ternyata dolalah. Nah, kalau urusan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul, kebaikan-kebaikan yang sifatnya baru, ini kalau dikatakan bid'ah, maka juga harus membuka peluang bid'ah hasanah. Karena baik. Seandainya kita tidak memasukkan bid'ah, karena bid'ah adalah semua pelanggaran yang telah dicontohkan Rasul, berarti ini bukan bid'ah. Bukan bid'ah, tapi masuk dalam man amila sholihan, alias ngamal soleh. Alhamdulillah. Semua hal baru yang baik, kalau tidak mau mengatakan dolalah, jangan dimasukkan dalam masalah bid'ah, tapi dimasukkan dalam amal soleh. Boleh semuanya baik amal soleh. Kreativitas, kreasi, modifikasi ibadah. Yang penting tidak nabrak yang dicontohkan Nabi Muhammad. Kalau Anda mengatakan, teman-teman Wahabi mengatakan semua praktek kebaikan yang baru dimasukkan dalam kategori bid'ah, berarti dia juga harus konsisten, harus konsekuen, harus membuka ruang menjadi dua belah, yakni ada kelompok bid'ah sayyi'ah, hal-hal baru yang jelek, dan ada bid'ah yang hasanah karena dia baik. Dan Rasulullah sendiri juga memperbolehkan. Rasulullah sendiri membuat peluang lebar untuk berkreasi. Kalau seandainya itu bid'ah, untuk berbid'ah, bid'ah. Rasulullah dawuh, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengawali satu kebaikan, maka dia berhak pahala kebaikan itu dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ini kan sana, mengawali. Berarti tidak ada pada Rasulullah. Kalau baik ya dapat pahalanya serta pengikutnya sampai hari kiamat, tapi mukhalafahnya man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengawali satu kejahatan, maka dia berhak dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Paham, Bud? Jadi masalah bid'ah yang dimaksud ketika bid'ah itu dolalah, pertama adalah urusan tauhid. Kedua yakni yang memang memang menyalahi contoh yang telah diberikan, contoh baik secara hadis maupun ketetapan Nabi Muhammad, seperti praktek sholat diganti-ganti, haji diganti-ganti dan sebagainya. Kalau hal-hal baik yang baru ini jangan dimasukkan bid'ah, supaya tidak ada kesan dolalah, karena ini kebaikan, tapi masukkan ke dalam amal soleh, amalus solihah. Lu ini baru, berarti muhdasat, berarti bid'ah. Kalau memang itu kau anggap bid'ah karena itu baik, maka berikan ruang, menjadi dua ruang antara kelompok bid'ah yang sayyi'ah dan kelompok bid'ah yang hasanah.
Seperti yang didawahkan oleh Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i membagi bid'ah dengan sayyi'ah dan hasanah. Masa Ustadz Wahabi yang tidak paham apa-apa, hadisnya cuma 10 bid'atin dulalatun, 10 dulalatin finnar, tidak mau ikut Imam Syafi'i, mau ikut siapa? Jadi ada satu imam yang mengatakan bid'ah adalah hal yang nabrak praktek yang telah dicontohkan Rasulullah. Selain itu bukan bid'ah. Kalau baik berarti amal hasanah, kalau jelek berarti ngamal sayyi'ah. Kalau nabrak seperti sholat madhab ke timur, itu baru bid'ah dolalah. Cedarif ya, zaman harus pintar. Kalau ada orang baca bid'ah, ratau bid'ah, ya mereka itu kemakan bid'ah sampai jadi pelaku bid'ah. Kalau semuanya kebaikan itu dikatakan bid'ah dan bid'ah harus dolalah, dia itu kalau ceramah pakai serban. Apa tahu itu contoh Rasulullah? Serbannya kotak-kotak, pakai baju koko. Ini apa bajunya Rasulullah? Ini baju Cina koko. Koko Cina. Kupluk Apot itu kupluknya Pak Karno. Jelek semua. Jelek semua. Ilmu hadis siapa yang mengumpulkan? Tidak ada. Ilmu Al-Quran, tajwid, bid'ah semua. Pengumpulan Al-Quran 30 juz, bid'ah semua. Pengharokatan Al-Quran, bid'ah semua. Memberikan titik Al-Quran, bid'ah semua. Kalau memang memasukkan itu bid'ah, harus memberikan kontak bid'ah hasanah. Kalau tidak bisa memasukkan, maka jangan dikatakan bid'ah, tapi berikan status amal soleh. Kalau yang jelek amal sayyi'ah. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.